Oke, jadi di materi ini kita akan membahas tentang user interface dan user experience atau sering disingkat dengan UI UX gitu ya. Nanti kita akan secara bertahap mempelajari hal-hal apa saja yang menjadi kunci ketika kita ingin merancang user interface yang baik agar penggunanya dalam hal ini user mendapatkan user experience yang juga baik gitu ya. User experience itu apa ya teman-teman? Experience pengalaman. Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi, kita ingin dong ya yang menggunakan aplikasi kita itu mendapatkan pengalaman yang baik gitu ya. Pengalaman yang baik itu ya berkenan dengan mereka merasa aplikasi kita itu tampilannya bagus gitu ya. Terus menu-menunya itu mudah untuk ditelusuri, nggak membingungkan gitu ya. Kadang-kadang kan kita pernah gitu ya menggunakan sebuah aplikasi, kita merasa tersesat di aplikasi itu ya. Kita klik-klik menunya jadi malah bingung sendiri. Itu artinya aplikasi yang kita gunakan itu tidak memiliki user experience yang bagus gitu. Nah, kita sebagai web developer tentu harus mempelajari paling tidak bagaimana kita bisa merancang user interface yang baik, yang menyenangkan, dan juga menawarkan navigasi yang mudah untuk ditelusuri gitu ya. Oke, teman-teman, pengertian user interface. Nah, sebetulnya pengertian user interface ini sebenarnya semua bagian yang terlihat secara visual ya di sebuah aplikasi. Jadi baik software yang berjalan di desktop maupun di website gitu ya, itu juga harus memenuhi kaidah user interface. Jadi user interface yang baik itu bukan hanya di aplikasi website ya, tapi semua aplikasi baik itu yang berjalan di mobile, desktop maupun website juga harus memperhatikan agar menawarkan sebuah user interface yang menarik gitu ya. Di sini ada lebih detail ya. Nah, user interface yang baik itu akan menentukan traffic sebuah website. Ya, sangat masuk akal ya. Traffic itu adalah lalu lintas ya. Jadi user interface yang baik tentu yang dirasakan oleh penggunanya itu menyenangkan gitu. Sehingga dia akan sering mengunjungi aplikasi tersebut atau website tersebut. Nah, karena sering dikunjungi maka trafficnya akan meningkat gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang sangat penting tentunya. Tentu kita tidak ingin membuat aplikasi yang ditinggalkan oleh user kan ya. Kita ingin aplikasi yang kita buat itu sering dikunjungi. Dalam artian di sini adalah trafficnya tinggi gitu ya. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan agar trafficnya tinggi adalah ini, memperhatikan secara khusus di permasalahan user interface ini. Nah, user interface selain membicarakan tentang tampilan yang terlihat secara visual gitu, dia juga akan membahas tentang bagaimana sih aplikasi itu berinteraksi dengan penggunanya. Gitu ya. Tadi seperti sudah jelaskan tentang menu-menunya. Biasanya interaksi itu berjalan di sebuah menu gitu ya. Baik itu menu yang berbentuk linear gitu, ataupun menu yang berbentuk button-button, ataupun dalam bentuk form, artinya interaksi. Jadi elemen-elemen yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan penggunanya itu harus diperhatikan. Ya biasanya itu menu, form, dan lain sebagainya itu ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita merancang sebuah user interface dalam sebuah aplikasi. Itu harus jelas. Ya, yang pertama jelas, singkat. Lalu berikutnya adalah familiar, responsif, konsisten, menarik, dan efisien. Kita akan bahas nanti ini satu persatu, tapi paling tidak jelas itu ya maksudnya kita tahu ya konten yang ditawarkan itu apa, tidak ambigu gitu ya. Singkat, artinya to the point, nggak bertele-tele, jangan sampai kita disasar-sasarin gitu ya. Di halaman depannya menawarkan konten apa, pas diklik ternyata kita dibawa-bawa ke konten-konten yang sebenarnya nggak relevan gitu ya, sehingga sebelum kita mendapatkan informasi yang kita cari kita udah putus asa, akhirnya kita tinggalin tuh website
sering sekali saya juga melakukan hal itu ya ketika mengunjungi sebuah website yang kurang bagus sistem navigasinya, akhirnya saya tinggalkan. Lalu familiar itu artinya apa teman-teman? Mudah diingat gitu ya. Rancangan desain yang familiar itu dampak positifnya akan mudah diingat oleh penggunanya atau usernya, sehingga dia akan mudah mengidentifikasi untuk bisa kembali lagi ke website tersebut. Lalu responsif ini artinya dia bisa menyesuaikan dengan berbagai macam ukuran layar gitu ya. Nah, sekarang ini kan muncul ya berbagai macam device, dari yang ukurannya kecil, device yang ukurannya sedang sampai yang besar. Dan juga ada aplikasi yang berjalan di laptop, ada aplikasi yang berjalan di desktop, komputer yang besar gitu ya, layarnya besar, itu kan ukurannya berbeda-beda ya. Nah, responsif di sini artinya aplikasinya dapat menyesuaikan dengan ukuran layar. Artinya dijalankan di berbagai macam ukuran layar pun tetap enak dilihat. Itu arti dari responsif. Tidak akan terlalu kecil tulisannya, atau sebaliknya tidak akan terlalu besar gitu ya. Tidak ada yang nggak potong, walaupun ukuran layarnya berbeda-beda. Itu satu pengertian dari responsif, tapi ada juga pengertian yang lain dari responsif, itu artinya cepat merespon gitu ya. Responsif dalam artian cepat merespon artinya ketika kita klik menu-menunya, lalu dia langsung bisa menampilkan hasilnya. Atau sering kita sebut sebagai apa ya, nggak ada delay gitu ya. Banyak sekali penyebab sebuah aplikasi itu lambat. Di antaranya mungkin terlalu banyak elemen-elemen yang berat seperti gambar-gambar yang terlalu banyak dan ukurannya besar-besar, akhirnya kontennya tuh lambat untuk di-load di web browser gitu, untuk tampilnya lambat. Itu mungkin koneksi internet juga berpengaruh ya. Nah, itu pengertian yang kedua dari responsif. Jadi responsif bisa diartikan sebagai dia adaptif terhadap berbagai macam ukuran layar, ataupun dia cepat merespon dari request dari user, artinya dia cepat menampilkan meload halaman webnya. Jadi dua pengertian itu responsif ya teman-teman. Dan juga konsisten. Konsisten artinya gini ya, sebuah website itu biasanya punya ciri khas ya, dia punya warna corporate misalkan. Sebuah website warna dominannya adalah misalkan biru langit gitu ya. Nah, dia akan selalu memaintain halaman-halaman yang lain pun dominan di warna-warna tersebut, konsisten. Lalu juga kalau nuansanya nuansa misalkan casual atau nggak formal, maka di halaman-halaman lain pun seperti itu, konsisten casual, nggak formal. Begitupun sebaliknya, kalau website resmi dia akan formal, di halaman-halaman lainnya pun akan formal gitu ya. Jadi konsisten. Konsisten ini penting agar kita tidak merasa ketika mengakses halaman-halaman lain itu tidak merasa keluar dari website tersebut gitu ya. Jadi kalau menu-menu pas di dalamnya itu ternyata berbeda dengan halaman-halaman yang sebelumnya, kan kita ini masih di website yang sama apa enggak ya? Kadang-kadang kita berpikiran seperti itu kalau nggak konsisten. Nah, berikutnya tentu menarik ya teman-teman. Website itu harus menarik. Apapun alasannya, mau bentuk gambarnya kayak gimana, kalau memang dianggapnya sudah menarik ya berarti oke lah gitu ya. Jadi untuk bisa menarik itu sangat subjektif, tergantung dari audiensnya. Ada audiens yang suka tampilan yang casual, ada yang suka yang formal, ada yang suka mungkin agak sedikit tidak mainstream gitu ya. Nah, itu sekali lagi tergantung dari si web designer sendiri gitu ya, tergantung dari target user yang dia bidik gitu ya. Berikutnya adalah efisien. Nah, efisien tadi berkaitan dengan penggunaan bandwidth gitu ya, agar tidak menyita bandwidth, tidak terlalu banyak gambar-gambar yang tidak perlu ya. Jadi efisien dengan informasi yang dibutuhkan saja gitu ya. Itu beberapa hal yang penting perlu kita perhatikan ketika merancang user interface ya. Jadi bukan berarti yang kompleks itu selalu bagus ya, nggak mesti ya teman-teman. Justru yang simpel tetapi kaya akan konten dan informasi itu biasanya menjadi pilihan para penggunanya gitu.
Oke, ini pengertian ya. Mungkin nanti teman-teman bisa baca di sini karena eh, slide kita juga terlalu banyak. Mungkin ada beberapa yang akan saya skip gitu ya. Jadi teman-teman bisa baca di sini. Intinya merancang UI atau user interface itu adalah kita berupaya membuat sebuah antarmuka ya dari sebuah perangkat lunak. Nah, proses perancangannya menggunakan tools nanti kita akan belajar yaitu proses wireframing ya. Nanti akan saya perkenalkan dengan tools bernama Adobe XD gitu ya. Walaupun sebenarnya banyak tools di luar sana yang bisa digunakan, nggak mesti harus Adobe XD gitu, ada tools yang lain. Bentar. Oke. Nah, berikutnya. Nah, di sini ada beberapa jenis ya, beberapa jenis user interface, interaksi dari aplikasi dengan pengguna dari sisi tampilannya itu bisa kita bagi menjadi 5 macam gitu. Yang pertama interaksi dalam bentuk command language interaction, command prompt seperti yang teman-teman gunakan kalau main command di CMD-nya Windows itu ya. Nah itu interaksi secara command language gitu ya. Lalu berikutnya interaksi dalam bentuk menu ya. Lalu berikutnya juga ada interaksi dalam bentuk form. Form itu ya seperti teman-teman mengisikan username password di form login, itu interaksi dalam bentuk form. Lalu object based interaction. Object based interaction itu interaksi dalam bentuk objek-objek yang spesifik. Kayak misalkan kita sedang mengkonfigurasi sesuatu itu. Jadi misalkan kita mengakses menu Windows gitu ya, setting konfigurasi display. Nah itu berarti objeknya adalah konfigurasi display gitu ya. Jadi spesifik ke objeknya. Nah, natural language interaction itu seperti yang sering kita gunakan di handphone kita ya, voice call dan lain sebagainya menggunakan voice ya, menggunakan natural language itu adalah bentuk interaksi. Salah satu bentuk contoh dari interaksi natural language menggunakan voice gitu ya. Oke, nah ini contohnya, contoh dari CMD gitu ya. Mohon bisa di mute dulu mungkin ya, agak sedikit noise ini teman-teman ya. Mungkin yang belum mematikan bisa di mute ya. Oke, nah ini tadi seperti yang sudah disampaikan interaksi dalam bentuk menu ya. Kita bisa lihat di sini ada menu-menu. Lalu interaksi dalam bentuk form ya seperti di Google Form, lalu di form login dan sebagainya itu. Lalu contoh interaksi dalam bentuk object base ya seperti yang tadi sudah sampaikan biasanya di masalah konfigurasi ya. Dan ini adalah interaksi natural language ya. Kita bisa menggunakan voice call di Google, di handphone kita dan seterusnya. Nah, masuklah kita kepada UI dan UX gitu ya. Nah, ini biasanya sering dipertukarkan istilah ini ya. Jadi sebetulnya beda ya teman-teman antara UI dan UX. UI itu user interface, sedangkan UX itu adalah user experience. Nah, agar kita tidak tertukar dengan istilah ini, mari kita bahas beberapa definisi berkaitan dengan UI dan UX gitu ya. Dan apa saja poin-poin yang membedakan di antara keduanya ya. Nah, di situ terlihat ya teman-teman, UI itu lebih mementingkan tampilan permukaan dan nuansa desain ya yang bermain otak apa nih? Kanan apa kiri? Tergantung dari sisi mana kita melihat gitu ya. Yang apa ini kanan gitu ya. Jadi UI itu banyak bermain di otak kanan ya, di bagian nilai seni desain gitu ya. Sedangkan UX atau user experience lebih mencakup pada keseluruhan spektrum pengalaman pengguna. Ya, jadi kalau pengalaman pengguna tentu dalam menggunakan aplikasi itu tidak hanya melihat dari sisi tampilan saja ya, tetapi tadi interaksi dengan menunya, kemudian dalam mengakses
informasi-informasinya, kecepatan loadingnya, dan lain sebagainya itu bagian dari UX. Jadi semua komponen yang mempengaruhi pengalaman pengguna itu bagian dari UX. Nah, UI itu bagian kecil dari UX, hanya membahas masalah desain, ya, tampilan atau visualnya saja, gitu ya. Jadi lebih kompleks mana? Ya tentu lebih kompleks UX. Gitu ya. Karena ketika kita bicara merancang UX, yang kita pikirkan juga adalah navigasi menunya, habis mengakses menu ini nanti submenunya apa, lalu informasi-informasi apa yang akan ditampilkan di setiap halaman, itu pembahasannya sampai ke sana kalau UX. Tapi kalau UI kita hanya memikirkan pewarnaan gitu ya, lalu tata letak dan sebagainya. Nah, UI itu lebih ke visual design ya, pemilihan icon yang menarik, lalu pemilihan grafik dan interface ya. Jadi semuanya berkaitan dengan masalah visual di sini gitu ya. Lebih ke art gitu ya. Sedangkan teman-teman bisa lihat sendiri UX itu lebih kompleks, jauh lebih kompleks. Semuanya berkenaan dengan user ya. User research, user interview, usability plan, wah, banyak sekali, kompleks sekali gitu ya. Bahkan kalau di kurikulum front end developer gitu ya, front end development itu UI UX itu masuk ke bagian paling akhir gitu, paling advance, baru kita belajar UX gitu. Sampai pengujian UX, usability system dan sebagainya. Oke, prinsip utama desain. Yang pertama adalah user compatibility, product compatibility, task compatibility, workflow, consistency, familiarity, simplicity ya. Semuanya ini harus kita pikirkan tadi. Nggak jauh beda ya dengan yang tadi kita bahas di awal. Itu harus jelas, konsisten ya, harus simple gitu dan seterusnya. Nah, kita akan belajar yang contoh familiarity yang pertama nih. Familiarity ya. Disebut familiar itu memberikan tampilan yang familiar terhadap user. Tadi mudah diingat. Jadi kalau kita melihat sebuah tampilan tanpa kita harus melihat tulisannya, kita tahu oh ini punyanya Facebook, ini Instagram gitu kan. Kita udah familiar dengan tampilan interface-nya tanpa harus membaca tulisan Instagram-nya, tanpa harus membaca tulisan Facebook-nya. Kita udah tahu itu Facebook, kita udah tahu ini Twitter dan seterusnya. Karena mereka memang mendesain dengan baik sehingga kita mudah mengingatnya gitu ya. Dan berikutnya contoh simplicity. Yang ditekankan di sini adalah kesederhanaan ya. Jadi tidak selamanya antar muka yang memiliki menu banyak adalah antar muka yang baik ya. Kadang malah kita lebih suka tampilan yang simpel ya. Teman-teman bisa lihat tampilannya Google Search Engine gitu, sangat simpel sekali. Tapi siapa yang nggak pernah pakai Google Search Engine ya? Semua orang menggunakannya gitu ya. Karena yang ditekankan oleh Google Search Engine bukan di tampilan yang kompleks, tapi justru di kesederhanaannya. Yang dioptimalkan adalah fungsinya, fungsi dalam melakukan pencarian gitu ya. Ini Facebook adalah familiarity ya, dan wireframing ya. Kita sampai tahapan bagaimana sih cara merancang UI gitu. Banyak metodenya teman-teman. Salah satunya yang sering digunakan adalah wireframing. Nah, wireframing ini adalah merancang sebuah UX dengan merancang kerangka dasarnya terlebih dahulu. Kerangka dasar ini bisa juga disebut sebagai blueprint gitu ya. Jadi kayak sketch gitu ya. Kayak sketch lalu berupa garis-garis besar di dalam wireframe gitu ya. Yang digambarkan itu misalkan ya seperti ini headernya gitu ya. Lalu ada juga play movie-nya dan seterusnya. Ini kan seperti gambarnya YouTube gitu ya. Nah, toolsnya apa ya? Kita bisa menggunakan banyak tools. Nanti coba saya tampilkan salah satu tools yang bisa kita gunakan. Ntar ada chat apa ya? Bisa cek dulu ya ada chat. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke wireframing. Nah, kenapa sih kita harus memanfaatkan proses wireframe gitu ya?
Nah, di sini alasannya membuat wireframe kita bisa membantu klien untuk fokus pada kerangka utama dan membangun halaman web tersebut. Jadi gini teman-teman, ketika kita mendapatkan project dari seorang klien gitu ya, kan biasanya klien itu nggak sabar ya pengen tahu kira-kira nanti halaman webnya jadinya kayak gimana ya gitu ya. Padahal kan dia baru ngobrol-ngobrol nih sama kita, oh udah pengen tahu halaman jadinya kayak gimana. Tentu tentu kan susah ya kita mendeliver ke kliennya. Kan Bapak Ibu baru baru butuh nih ya website-nya belum jadi gitu. Nah, salah satu yang bisa kita sampaikan ke klien adalah dengan menunjukkan wireframe-nya. Karena wireframe itu kan tentu proses pembuatannya jauh lebih singkat ya. Mungkin bisa sehari membuat wireframe atau mungkin paling lama sekitar 2 hari, 3 hari ya. Tentu lebih cepat daripada membangun website yang bisa bulanan atau mingguan gitu ya. Nah, ini bisa membantu klien untuk bisa lebih cepat dalam mengidentifikasi kira-kira nanti websitenya tampilannya kayak gimana sih, tampilan menunya bagaimana, sehingga nanti kita bisa dapat masukan dari klien tersebut. Mungkin ada request menu, request layout gitu ya. Nah, salah satunya manfaat dari wireframe adalah seperti itu ya. Nah, berikutnya dengan wireframe yang hanya berupa kotak hitam putih akan lebih mudah bagi kita untuk mendeteksi apa yang tidak bekerja dari sisi usability dan functionality gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya hanya mengidentifikasi kira-kira menu-menu apa aja sih yang belum ada gitu ya. Fungsi-fungsi apa saja sih yang belum tercover dalam rancangan kita gitu ya. Itu bisa lebih diidentifikasi sejak awal gitu ya. Berikutnya tentu bisa minimalisasi proses revisi. Ya tentu dong, kalau kita melakukan sebuah perancangan yang baik, tentu nanti hasil proyeknya pun diharapkan revisinya lebih sedikit ketimbang kita tidak melakukan proses perancangan ya langsung buat web gitu tanpa melakukan proses perancangan ya tentu potensi banyak revisi itu lebih besar ketimbang kalau kita melakukan perancangan menggunakan wireframe gitu. Nah, inilah 3 alasan yang harus kita pertimbangkan gitu ya kenapa kita harus membuat wireframe. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini ya teman-teman. Wireframe itu jadi hanya bentuknya hitam putih atau gray gitu ya. Istilahnya grayscale gitu, nggak ada warna-warna dan hanya menggambarkan layout-layoutnya saja gitu ya. Kalau ada warnanya itu namanya mockup ya, beda ya antara wireframe dan mockup ya, walaupun sebetulnya hampir mirip gitu ya. Kadang-kala ada juga orang yang nggak melakukan proses wireframing langsung ke mockup ya karena intinya ya sama aja gitu. Nah, tapi sebetulnya idealnya memang melakukan proses wireframing dulu, baru ke mockup, baru ke pembuatan website-nya. Nah, hal-hal yang diperhatikan dalam melakukan proses rancangan wireframe itu adalah proximity atau kedekatan antara satu komponen dengan komponen yang lain gitu ya, kita perhatikan ya. Karena kalau satu elemen dengan elemen yang lain itu karena kedekatan dari satu elemen dengan elemen yang lain itu menimbulkan arti yang berbeda ya teman-teman. Ya misalkan ini nih. Tulisan di sini sama input button di sini karena dia dekat, kita bisa menganggapnya oh ini satu kesatuan nih. Berarti adalah input untuk memasukkan waktu gitu karena dia satu kesatuan. Berdekatan sih soalnya gitu ya. Tapi kalau kita mendesainnya secara berjauhan gini, mungkin kita agak bingung ini sebenarnya satu kesatuan nggak sih? Saya harus isi apa di sini nih gitu ya. Walaupun di sana ada tulisan time, tapi kan jauh. Bisa aja kita berasumsi wah ini mungkin bukan time karena time-nya jauh, barangkali time yang di bawahnya sini gitu ya. Nah, jadi kedekatan satu elemen dan elemen yang lain itu juga diperhatikan dalam merancang wireframe. Itu maksudnya ya. Nah, contoh-contoh lain seperti ini teman-teman. Ini form ya. Nah, form bisa dirancang seperti ini, ada di grouping ya, ada di grouping kayak gini, ini ada yang ini dibuat proximity-nya lebih jauh. Kalau ini kan semuanya sama gitu ya. Agar kita mendapatkan kesan bahwa ini adalah berkenaan dengan alamat gitu ya. Ini berkenaan dengan kontak gitu ya. Berbeda dengan yang ini. Kita nggak bisa memisah-misah ini. Kita nganggapnya ya oh ada ini satu kesatuan data pribadi lah.
Tapi ketika dibuat seperti ini, kita jadi tahu, oh dia ngelompok-kelompokin ya. Ini tentang alamat, ini tentang nama, dan ini adalah kontak gitu ya. Dan ini pun sama seperti itu, berusaha mengelompokkan tapi bukan dengan mengkotak-kotakan, tapi menggunakan jarak gitu ya. Nah, selain jarak, juga kita harus memperhatikan kontras. Ini udah ke mockup ya teman-teman. Mockup itu setelah wireframing gitu ya. Kalau wireframing biasanya kita nggak memperhatikan warna gitu ya. Karena semuanya dibuat secara grayscale. Tapi ketika sudah ada pewarnaan, ini sebutnya adalah mockup. Walaupun ini disusunnya bukan menggunakan HTML dan CSS, mockup itu tetap menggunakan tools desain grafik gitu ya, bisa menggunakan Adobe XD, bisa menggunakan Adobe Photoshop apapun ya, software pengolah grafis gitu bisa kita gunakan sebagai mockup gitu ya. Lalu nanti software mockupnya sudah jadi, baru kita berikan ke front end developer ya untuk membuat HTML, CSS dan JavaScript-nya gitu. Oke, ini ada chat lagi. Saya mau nanya Pak, berarti untuk Oke. Nah iya, saya jawab dulu pertanyaannya. Tadi ada yang bertanya, oh jadi kalau membuat form login itu nggak perlu pakai warna ya? Bukan seperti itu maksudnya ya, rekan teman-teman. Maksudnya adalah ini kan proses wireframing. Jadi kita belum sampai ke developer tampilan webnya belum. Jadi wireframing adalah bagian dari perancangan. Jadi fase sebelum mendevelop HTML dan CSS-nya ya. Jadi baru merancang konten-kontennya. Ya, wireframing memang sengaja didesain untuk mengabaikan pewarnaan ya. Fokusnya hanya kepada layout. Ya, biar bisa dibuat secara cepat dan akhirnya bisa cepat juga di-deliver ke siapa tadi? Ke user. Akhirnya user bisa memberikan masukan fitur-fitur apa saja yang misalkan ingin ditambahkan dan lain sebagainya. Ya. Itu jawabannya. Jadi kalau misalkan login boleh nggak pakai warna? Kalau udah jadi website ya bagusnya kita perhatikan pewarnaan itu dong. Gitu ya. Tetapi ketika merancang wireframe kita abaikan dulu pewarnaan. Nah setelah wireframe itu mockup itu kita udah ngerancang pewarnaan. Tapi membuatnya bukan dengan HTML dan CSS. Mockup itu membuatnya dengan desain grafis kayak Adobe Photoshop dan lain sebagainya itu gitu ya. Sekali lagi yang sedang kita bicarakan saat ini masih di level perancangan, yaitu wireframing dan apa tadi mockup. Belum sampai ke development sesungguhnya menggunakan HTML, CSS dan JavaScript belum ya. Memang dalam proses perancangan yang kita utamakan adalah kesederhanaan, biar cepat prosesnya gitu. Nah, setelah wireframing jadi baru ke mockup. Nah, mockup ini teman-teman bisa lihat ya, dia sudah memperhatikan pewarnaan. Kontras. Nah, sekarang kita kembali lagi ya ke kontras. Apa itu kontras? Memberikan petunjuk kepada informasi inti. Oke, misalkan ini ya. Di sini diberi warna, di highlight warna kuning apa ini? Kuning gading gitu ya. Nah, kenapa sih diberi warna kayak gitu ya? Biar orang-orang bisa eye catching gitu ya, bisa penasaran, bisa ngelihat ke sana matanya gitu, tertarik ke yang di highlight gitu kan. Nah, itu adalah fungsi dari kontras. Membantu mata menuju ke hal yang penting. Gitu ya. Jadi fungsi dari kontras. Jadi kalau kita merasa website kita ada poin-poin yang penting ingin kita tonjolkan, nah gunakanlah pewarnaan yang kontras di bagian-bagian tersebut agar pengunjungnya lebih fokus ke hal-hal tersebut. Oke, saya lihat lagi ada chat ya. Link absen udah di atas ini ya, coba saya copy ulang. Ini ya. Nah, itu link absennya. Silakan absen sebelum jam 8:30 malam ya. Jadi teman-teman jam 8:30 malam itu kata adminnya linknya udah ditutup tuh. Jadi teman-teman absen deh sekarang ya, biar nggak keburu ketutup.
Oke. Warna, gunakan seperlunya dan dengan bijak. Iya, dengan bijak ya. Teman-teman harus bijak dalam menggunakan warna. Karena setiap orang punya kesukaan warna yang berbeda-beda loh gitu. Misalkan kita punya senang warna-warna yang aneh gitu ya. Kita senang warna merah gitu ya. Jangan sampai menang-menang kita suka warna merah, setiap kali kita bikin website dominannya warna merah. Karena ternyata teman-teman, warna itu memiliki arti ya. Nanti kita bahas ya. Jadi ada arti warna yang telah disepakati secara umum gitu ya. Yang itu harus kita perhatikan. Agar kita tidak salah beri pewarnaan hanya karena alasan kita suka warna itu gitu ya. Terutama dalam membuat website yang websitenya sendiri yang akan memakai kan orang lain, bukan kita sebagai pembuatnya. Yang akan sering mengunjungi website kita itu kan bukan kita nanti, justru banyaknya orang lain. Jadi kita nggak boleh egois gitu ya. Nah, pewarnaan juga penting ya teman-teman dalam tadi masalah eye sketching ya. Coba teman-teman identifikasi berapa banyak oval kecil gitu. Susah ya kalau warnanya sama kayak gini ya. Karena warna yang oval, yang kotak itu warnanya hampir mirip pada biru. Satunya biru dongker, satunya biru terang gitu ya. Nah, untuk mendapatkan bentuk ovalnya aja kita mungkin harus konsentrasi tinggi. Belum lagi kalau ukurannya gitu ya. Nah, ini warna. Warna yang terlalu mirip juga kurang bagus dalam hal masalah eye sketching gitu ya. Nah, berbeda dengan kalau kontras seperti ini gitu ya. Artinya kita akan lebih mudah mengidentifikasi warna-warna yang berbeda. Ya. Oke, nah di sini tadi ya arti-arti warna ya yang sudah saya singgung tadi. Nah ini juga ada yang kepencet lagi ya. Tolong di mute dulu ya, teman-teman. Bisa tolong di mute. Oke, nah arti-arti warna. Kita akan mempelajari beberapa bagian kecil aja dari arti-arti warna ya. Yang pertama ada red, itu merah. Merah itu artinya apa? Agresif. Ya, bisa juga love atau hot, warning, stop, radiation gitu. Jadi kadang-kadang kita mendapatkan pesan warning, error dan lain sebagainya itu menggunakan warna merah. Karena memang merah bisa diartikan sebagai aggression, hot atau warning gitu ya. Jadi ternyata kalau ada teman-teman yang suka warna merah gitu, hati-hati membuat warna merah di website. Nanti orang-orang nyangkanya ini apa sih? Warning apa gitu ya. Padahal maksudnya bukan warning itu. Jangan sampai kita memberi sebuah kesan yang salah interpretasi dari usernya gitu ya. Lalu warna berikutnya ada pink. Pink itu identik dengan female, cute, atau apa nih? Candy dan sebagainya gitu ya. Nah, kita tentunya bisa menggunakan warna pink untuk hal-hal seperti itu ya, merepresentasikan female ya, wanita gitu atau merepresentasikan candy, permen dan sebagainya. Hal-hal yang lucu gitu. Itu warna pink kayaknya cocok gitu ya. Lalu orange itu memberi arti warm, Halloween dan lain sebagainya gitu ya. Silakan gunakan warna-warna tersebut. Blue itu cold, off ya, dan seterusnya yang teman-teman bisa baca. Jadi ternyata warna-warna ini ada arti yang sudah dipahami secara umum ya, sehingga kita perlu memperhatikan penggunaan warna-warna tersebut gitu ya. Jangan sampai salah penempatan warna ya, karena nanti bisa menimbulkan interpretasi yang salah. Oke, berikutnya. Nah, ini arti-arti warna berdasarkan negara ya. Ternyata warna orange di satu negara dan negara lain tuh punya arti yang berbeda. Nah, ini juga berarti kita harus pikirkan dong audiens kita tuh banyaknya dari negara mana dan seterusnya gitu ya. Jadi cukup kompleks ya teman-teman berkenan dengan warna ini. Hal-hal lain ya, apa yang harus kita perhatikan dalam melakukan proses desain ya. Yang pertama adalah memahami bisnisnya. Ya tentu kita sebelum mendesain harus tahu dulu dong web kita ini akan digunakan untuk
digunakan untuk apa gitu. Misalkan bisnisnya apa gitu, otomotif kah atau bisnis kuliner kah. Tentu kita akan menggunakan desain yang berbeda untuk jenis-jenis bisnis yang berbeda juga gitu ya. Lalu maksimalkan efektivitas grafik. Nah, grafik ini juga sama ya teman-teman, harus bijak dalam menggunakan grafik gitu, karena grafik itu kita tahu gambar, video ya itu mempunyai ukuran yang cukup besar. Sehingga kalau website kita semuanya dipenuhi dengan gambar, tentu beresiko untuk websitenya itu susah bukan susah ya. Ada lagi? Websitenya bisa lambat gitu ya. Oke. Aman? Untuk UI? Oke, itu tolong bisa di mute ya. Nah, lalu mungkin kita bisa berpikir memposisikan diri kita sebagai seorang pengguna gitu ya, bukan seorang pembuat gitu ya. Karena kalau kita sebagai pembuat biasanya kita akan dominan mendesain sesuai dengan kesukaan kita gitu ya, warna-warna favorit kita dan seterusnya. Padahal kan kalau kita berpikir sebagai pengguna belum tentu seperti itu gitu ya. Nah, ini jadi kita harus sering-sering memposisikan diri sebagai pengguna gitu ya ketika merancang atau mendesain aplikasi gitu ya. Gunakan model dan prototype atau tadi ya mockup. Fokus pada fungsi atau kegunaan ya. Sediakan feedback, dokumentasi segalanya. Jadi sediakan feedback. Feedback ini tadi ya penting sekali, kita memberikan umpan balik kepada user apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan ya sebelum ke fase development gitu ya. Jadi fase desain lalu kita berikan ke user untuk mendapatkan feedback ya. Dan dokumentasi ya itu penting. Oke, beberapa komponen UI best practice masalah tipografi atau penggunaan teks ya, tipografi itu berkaitan dengan huruf, jenis font, ukuran font, warna font dan sebagainya gitu ya. Lalu warna ya, tadi udah dibahas loh, icon. Icon juga penting ya. Biasanya icon itu mewakili menu-menu tertentu ya. Kadang-kadang kita dengan penggunaan icon yang tepat ya, karena dengan penggunaan icon yang tepat kita bisa langsung mengidentifikasi ini menu tentang apa tanpa harus membaca teksnya gitu ya. Lalu grid itu bagian dari layout gitu ya. Lalu tombol, label dan seterusnya ini biasanya ini juga akan kita pelajari nanti ketika kita sudah masuk ke Bootstrap gitu ya. Nanti kita akan mempelajari elemen-elemen ini. Kemungkinan besok ini pertemuan ketiga. Urutan komponen dialog. Nah, ini merancang sebuah dialog. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, dialog atau interaksi dalam bentuk dialog dengan user itu bisa kita lihat seperti ini gitu ya. Dalam merancangnya. Ini kayak halaman-halaman gitu ya. Jadi rancangan dalam bentuk dialog gitu ya. Pertama, misalkan ini adalah login misalkan ya. Ini misalkan adalah dialog login. Ketika login yang berhasil masuk kemana? Ke menu utama halaman website. Dari sini misalkan ingin keluarkan logout dari kalau udah logout kan berarti biasanya balik lagi ke login gitu ya. Nah, lalu kalau misalkan nggak logout dia bisa memilih beberapa menu di dalamnya. Ketika kita masuk ke website kan biasanya ada menu-menu. Misalkan mau melihat menu transaksi kah, mau melihat menu galeri kah, mau lihat menu misalkan pencarian barang kah gitu ya. Nah, pencarian barang ini simbolnya repitasi gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Iteration atau perulangan artinya ketika kita mencari barang itu kan kadang-kadang barangnya kita cari nggak sesuai, kita cari yang lain. Ada proses iteration perulangan di sini.
Nah, ini salah satu bentuk cara yang lain dalam merancang sebuah dialog ya dalam sebuah aplikasi. Dialog itu bisa kita analogikan sebagai halaman-halaman dalam sebuah website gitu ya. Ini halaman login, ini halaman utama, ini adalah menu-menunya dan seterusnya gitu. Nah, ini contoh dialog yang lebih kompleks tentunya ya, kita skip aja. Nah, ini contoh mockup desain user interface. Nah, ini beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan ya. Bisa menggunakan Adobe Dreamweaver, Adobe XD. Adobe XD ini nggak mesti online, ada juga yang offline ya. Ada juga yang offline, hanya saja kita bisa menyimpan secara online, cloud, atau di komputer lokal kita. Ya, jadi Adobe XD pun tersedia versi offline ya. Lalu juga yang beberapa aplikasi yang open source bisa teman-teman lihat di sini, Silex.me, dan juga ada yang free Google Web Designer dan seterusnya. Nah, ini tampilan mockup menggunakan yang sudah jadi. Nah, tadi beda ya antara wireframing itu kan bentuknya hanya kotak-kotak wire kayak kawat gitu ya, kayak kabel. Jadi hanya bentuk rangkanya saja, wireframing itu hanya rangka-rangkanya. Tapi mockup itu wireframing yang ditambahkan dengan gambar aslinya gitu ya, dan pewarnaannya. Dan ini bukan dibuat menggunakan HTML dan CSS, tapi ini dibuat menggunakan software pengolah grafis Adobe XD gitu ya. Karena hanya ini bagian dari proses desain. Oke, kesimpulan dari apa yang sudah. Oh ya, kalau teman-teman ingin merancang wireframe, ada satu tools yang bisa saya rekomendasikan ke teman-teman ya. Ini akan saya tunjukkan singkat aja, namanya Adobe. Gimana? Sini. Adobe XD. Oke, saya jelaskan singkat aja biar teman-teman nanti bisa eksplor sendiri. Nah, di sini kita ketika ingin mendesain sebuah wireframe, kita memilih terlebih dahulu nih teman-teman. Kita mau membuat aplikasi yang berjalan di perangkat apa? iPhone kah, web kah, atau bentuk untuk di aplikasi Instagram kah, atau ukuran custom, misalkan handphone ukuran sekian, atau misalkan iPad ukuran sekian, dan seterusnya. Kita bisa custom di sini. Nah, untuk website biasanya kita gunakan yang ini teman-teman. Kita klik aja ya. Kita lihat dalamannya. Nah, itu. Nah, di sini bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Lalu teman-teman bisa langsung saja menampilkan grid-nya. Ini penting sekali untuk menampilkan ini show layout grid. Nah, itu ya. Di sini teman-teman bisa melihat ada 12 grid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Saya udah hitung 12 gitu ya. Dan 12 ini sesuai dengan konsep grid layout di Bootstrap. Jadi kenapa kita tampilkan 12 grid di sini? Karena biasanya orang kalau misalkan ngedesain front end developer itu kan misalkan yang menggunakan Bootstrap ya kan berpatokan layout itu menggunakan 12 gridnya Bootstrap. Nah, ketika kita menggunakan ini, nanti front end developer akan mudah menerjemahkan desain atau wireframe kita ke dalam aplikasinya gitu. Maksudnya seperti itu ya. Jadi kenapa kita tampilkan bentuk grid-nya. Oke, setelah kita tampilkan grid-nya, tentu kita bisa gunakan ini tools-toolsnya teman-teman. Silakan kita membuat header sebuah website kayak gini misalkan. Berarti header itu memakan semua grid, 12 grid gitu header. Lalu kita ingin beri warna, kita bisa cari warna di sini, fill gitu ya. Kita bisa kasih warna yang, ingat ini wireframe, kita nggak boleh kasih warna yang terlalu rame gitu ya. Karena kalau udah warnanya lengkap itu namanya mockup. Lalu kita bisa tuliskan dengan teks, lalu kita bisa tambahkan lagi, misalkan di sini kita kasih tempat image misalkan, gitu ya, dan seterusnya ya. Nanti teman-teman bisa ekspor sendiri. Jadi ini mudah kok, intuitif sekali tanpa kita harus belajar
secara khusus kita tinggal baca-baca di sini aja gitu, kita bisa nebak-nebak, oh ini berarti tentang ini. Hanya saja bagian yang terpenting untuk menjadi guidelines teman-teman, jangan lupa tampilkan grid-nya ya. Dari 12 grid kita mau pakai berapa gitu. Kita mau pakai berapa grid. Nah, ini kayak gini ini salah ya. Karena lewat sedikit gitu ya. Jadi kita mau 2 grid kah, mau 3 grid, yang penting konsisten gitu ya. Agar nanti ketika diterjemahkan dalam Bootstrap itu mudah front end developernya. Adobe XD-nya itu beli atau kerekan? Kayaknya nggak usah dijawab deh. Kayaknya nggak usah dijawab, tebak sendiri. Cuma kan saya nggak boleh ngomong tit gitu ya. Disensor. Jawabannya disensor, Mas. Tit gitu. Oke, sekilas tentang Adobe XD ya, teman-teman. Nanti silakan explore. Softwarenya banyak sekali ya, tinggal cari aja. Oke. Kita lanjut ke slide. Kesimpulan ya. Perancangan user interface merupakan tahapan yang sangat penting, tentu penting ya teman-teman. Ketika apalagi kalau teman-teman udah jadi seorang developer gitu yang udah banyak project, teman-teman pasti akan melakukan proses perancangan karena user biasa langsung pengen nagih. Kira-kira nanti tampilannya kayak gimana sih gitu ya. Yang bisa teman-teman lakukan adalah memberikan rancangan ya dalam bentuk wireframe ataupun mockup ya. Setelah user setuju dengan tampilan wireframe-nya, barulah teman-teman melakukan proses front end development menggunakan HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap dan lain sebagainya itu. Rancangan komponen dialog sangat diperlukan agar urutan informasi dari sistem ke pengguna dapat clear, jelas, terlihat ya tadi ya, kayak dialog login, habis login kemana, habis menu kemana, itu perlu teman-teman perhatikan. Mockup ya, oke. Mockup adalah wireframe plus grafik plus warna dan seterusnya ya. Oke. Referensi, terima kasih. Kita selesai nih ya di part 1. Aduh, tahu-tahu di jam segini aja ya. Masih ada 1 modul pada. Pak, kalau pakai Figma, oh boleh. Figma bagus ya. Boleh. Silahkan pakai Figma. Ya, silahkan. Nggak ada masalah. Ya. Bahkan kalau teman-teman sudah terbiasa, Pak, saya expert di Photoshop gitu, Pak. Saya sering ngedit-ngedit wajah ya. Jadi jahat gitu wajahnya. Kayaknya bikin wireframe juga bisa jahat. Terserah, gunakanlah tools-tools yang teman-teman kuasai. Ya, tidak menutup kemungkinan pun dengan ada Photoshop juga bisa. Tapi tadi ya, perhatikan grid sistemnya gitu. Kalau di Adobe XD sudah sedia grid-nya gitu. Jadi nanti diterjemahkan oleh front end developer itu dia akan berpatokan pada grid system tersebut. Ya. Maksud tugas part 1. Nah, tugasnya nanti lihatnya di ini aja ya, di LMS-nya tugasnya apa ya. Yang ada link-nya itu tugas yang teman-teman kerjakan ya. Ya belum tentu yang ada tugas di slide-nya itu jadikan tugas yang harus teman-teman kumpulkan. Jadi teman-teman nanti kalau untuk tugas apa yang harus dikumpulkan, akses lagi di pertemuan ketiga itu ya ada form tugas yang harus teman-teman klik, lalu lihat tugasnya apa gitu ya. Seingat saya nggak ada tugas wireframing gitu ya. Tugasnya nanti ada di part 2. Oke, itu ya kita tinggalkan part 1 ini. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh, belum ada ya. Oke. Saya siapin dulu modulnya ya teman-teman. Mohon bersabar.
Oke, kita masuk ke part yang kedua, implementasinya sekarang ya teman-teman. Ketika tadi kita sudah membicarakan hal yang berkaitan dengan proses perancangan atau desain, sekarang saatnya ke implementasi. Implementasinya gimana sih gitu ya. Nah, implementasinya tentu menggunakan HTML dan CSS gitu ya. Nah, di sini sudah langsung, kalau di modulnya, nah ya di modulnya langsung main lompat-lompat aja. Tiba-tiba udah ngajarin cara bikin menu, radio button, lalu juga ada combo box dan seterusnya itu ya. Nah, kita tetap akan ke sini, tapi sebelumnya saya akan jelasin dulu tentang apa itu HTML, apa itu CSS, apa hubungan di antara keduanya gitu. Ini sangat penting bagi teman-teman yang pemula tentunya. Bagi teman-teman yang sudah, wah aku udah tahu deh Pak, HTML apa, CSS apa. Lanjut deh ke yang lain ya. Jangan ya. Yang di sini peserta juga ada yang masih pemula loh. Bahkan ada yang dari akuntansi gitu setahu saya gitu. Jadi saya merasa perlu memberikan pemahaman terlebih dahulu tentang apa itu HTML, apa itu CSS. Oke, sekarang saya akan tampilkan sebuah tampilan yang akan mudah menjelaskan apa itu HTML dan CSS. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah tampilan website yang sederhana gitu ya. Kalau nggak ingin dikatakan jelek gitu ya, anggaplah sederhana. Intinya website ini ya sengaja dirancang gitu ya untuk menjelaskan ke teman-teman perbedaan antara HTML dan CSS. Ini tampilan ini udah plus keduanya. Ada HTML-nya dan sudah ditambahkan CSS-nya. Nah, sekarang saya akan coba tampilkan kodenya. Ini kodenya terlihat ya. Ini kodenya ya, teman-teman. Ini kode programnya. Nah, ini kode HTML-nya. Seperti itu. Dan ini adalah CSS-nya. Nah, di halaman HTML ini, ya dia menggunakan CSS bernama style.css. Ya, style.css itu adalah file CSS yang ada di direktori sini, teman-teman. Di direktori foldernya nih CSS ya, ini foldernya CSS. Nama filenya style.css, sehingga dia mencarinya ke sana. Di folder CSS, lalu nama filenya adalah style.css. Bentuknya kayak gini nih, style.css ya. Nah, maksudnya apa Pak? Saya belum paham. Maksudnya kayak gini. Kalau linknya ini saya rusak gitu ya. Linknya ini saya rusak. Saya ganti dengan style2.css. Untuk di sini nggak ada kan namanya style2.css. Maka seharusnya dia kehilangan referensi dong. Dia akan tidak menemukan file CSS yang diperlukan gitu. Saya simpan ya. Karena nama file CSS-nya kan sebetulnya style.css bukan style2.css. Seharusnya nanti CSS-nya itu rusak gitu. Nah, ini saya simpan Ctrl S teman-teman. Lalu saya kembali lagi ke sini. Ya. Nah, ini saya copy lalu saya coba jalankan di browser yang lain. Nah, ini setelah link CSS-nya saya rusak, teman-teman. Tampilannya kayak gini. Jadi ini murni hanya HTML. Sekali lagi, ini murni HTML. Karena tanpa CSS. Karena tadi teman-teman sudah lihat ya, CSS-nya dirusak. Sedangkan kalau yang benar kayak gini. Nah, dari sini kira-kira teman-teman bisa membuat sebuah kesimpulan nggak apa itu HTML dan CSS? Oke, kita rumuskan bahasa gampangnya aja ya. HTML itu sebetulnya adalah script yang kita buat untuk merancang konten aja kayak gini. Ya ada header gitu, ada header ya. Tapi bentuknya belum jadi header kalau HTML. Bentuknya masih kayak gini aja nih. Di header ada apa nih? Ada gambar dan ada tulisan kapsul enterprise. HTML melakukan hal itu. Ada gambar, ada tulisan kapsul enterprise. HTML nggak mikirin tidak di HTML kita tidak apa namanya menentukan berapa besar gambar ini, posisinya di mana, lalu berapa besar ukuran tulisan ini, posisinya di mana. Itu tidak ya.
HTML hanya menampilkan kontennya aja. Kontennya berupa image, ya tampilkan image. Kontennya berupa teks, ya tampilkan teks gitu. Nah, lalu di sini ada menu. Ada menu apa itu, teman-teman? Ada home, about, ada services, ada gallery gitu ya. Nah, HTML hanya menampilkan menu-menu tersebut aja. Ada home, ada about, tapi dia nggak membentuknya seperti ini. Jadi HTML nggak memikirkan letaknya di mana, tidak memikirkan warnanya di mana, positioningnya di mana, enggak. Ya, jadi HTML hanya pure menampilkan konten. Yang ini disebut sebagai semantik, ya, semantik. Jadi kontennya. Fungsi HTML sekarang beralih bukan ke desain, tapi konten. Nah, agar sebuah tampilan bisa terlihat lebih baik gitu ya, menjadi seperti ini, itulah tugas dari CSS. Jadi CSS mengatur letak tulisan kapsul itu di sebelah kanannya image, ya, dan image-nya juga jangan sebesar ini, dikecilin. Lalu tulisan kapsul enterprise-nya juga jangan sekecil ini, digedein, kebalikannya. Lalu setelah header, di bawah header-nya ada border warna hijau, di sini kan nggak ada ya. Itu tugas dari CSS. Lalu background-nya berwarna coklat, itu tugas dari CSS. Jadi CSS bertugas untuk apa, teman-teman? Di antaranya untuk melakukan positioning sebuah elemen, penempatan, lalu untuk pewarnaan, pengaturan besar kecilnya elemen, ya tadi gambar, atau besar kecilnya huruf, lalu juga sedikit proses animasi kayak gini. Ya, jadi ada hover, ini tugas dari CSS. Kalau di HTML-nya nggak ada itu. Ya. Ini gambarnya gede, di sini kita kecilin gitu, lalu kita grouping dan lain sebagainya, bisa terlihat seperti ini. Nah, itulah fungsi dari HTML dan fungsi dari CSS. Jadi ketika kita merancang HTML, ketika kita menulis HTML, fokus kita hanya ke konten. Udah kita nggak mikirin nanti image-nya gedenya kayak apa gitu, nanti image-nya warnanya atau posisinya di mana, font nanti ukurannya berapa, itu nggak jadi fokus di HTML. Itu adalah fokus di CSS. Sehingga kalau teman-teman lihat kode dari HTML ya seperti ini. Kayak ini ya, header. Ini kan header ya. Header terdiri dari apa? Gambar dan tulisan. Nah ini, header. Terdiri dari gambar dan tulisan. Nah, itu hanya fungsi HTML seperti itu. Lalu menu. Menu seperti ini, ada home ya, ini menu, dia membuat menunya home, about, services, gallery ya, dia menggunakan unordered list ya. Apa itu unordered list, kita nanti akan bahas. Lalu di sini ada juga aside itu menu yang di samping, yang ini teman-teman ya. Di HTML hanya kayak gini ya, hanya news, product, lalu event, sama-sama pakai UL. Nah, perhatikan teman-teman, menu yang di atas itu sama-sama menggunakan ULLI, sama persis ya, ULLI, di sini juga ULLI ya. Tapi tampilannya bisa beda ya, yang atas kayak gini, yang samping itu kayak gini. Ya, padahal dibentuk oleh HTML-nya mirip, ya bahkan sama gitu ya. Tapi tampilannya bisa beda ya, karena stylingnya CSS-nya yang membedakan antara kedua menu tersebut. Ya, menu yang di atas tentu dihias dengan cara yang berbeda dengan menu yang di samping gitu ya. Padahal HTML-nya hampir sama. Nah, kira-kira itu penjelasan ya teman-teman, beda antara HTML dan CSS dan fungsinya. Ya, oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham tentang HTML dan CSS. Sekarang kita akan sama-sama membuat project dari awal ya, tentang HTML dan CSS ini. Ya. Tapi saya nggak akan terlalu lambat ya ngetiknya gitu. Nanti teman-teman kalau ada yang kelewat ya bisa langsung diulang lagi di videonya gitu ya. Atau bisa bertanya nanti di WA group dan di Japri juga nggak apa-apa deh gitu ya. Oke, kita akan buat project baru ya teman-teman. Karena ini baru menggunakan HTML CSS, kita belum menggunakan server side script, jadi praktis kita belum membutuhkan SAM ya. Bagi teman-teman yang sudah menginstal SAM bagus ya, tapi kita belum butuh saat ini, nanti kita akan butuh kemudian. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Pertama kali, kita akan membuat project baru ya teman-teman. Silakan teman-teman siapkan folder di mana teman-teman akan menyimpan project-nya. Di sini saya akan membuat di
em, saya sudah sediakan sebuah folder bernama JWD Lab. Lalu di sini akan saya buat folder baru tempat proyek kita. Folder kita beri nama misalkan JWD apa ya? Praktikum gitu ya. JWD Prak. Nah, JWD Prak gitu ya. Nah, lalu di sini saya akan mengetikkannya menggunakan apa ini teman-teman? Visual Studio Code gitu ya. Jadi teman-teman yang menggunakan code editor yang lain pun nggak ada masalah ya, teman-teman bisa gunakan Sublime ataupun Notepad++ ya, ataupun Atom, Bracket ya, silakan digunakan ya. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Saya akan open folder untuk membuka folder yang tadi saya buat, yaitu JWD Prac, lalu select folder. Nah, di sini yes gitu aja. Nah, di sini akan ditampilkan root foldernya, yaitu bernama JWD Prac, yang di dalamnya belum ada sama sekali belum ada sama sekali filenya gitu ya. Nah, kita akan buat file pertama kita bernama index.html. Index.html. Mungkin ada yang penasaran ya, kenapa sih namanya harus index.html gitu ya. Sebenarnya enggak juga sih, nggak mesti harus index ya, tapi kalau extensionnya memang harus HTML gitu ya. Kecuali kalau kita udah menggunakan server side script, nanti extensionnya bisa PHP, ASP, dan lain sebagainya. Tapi kali ini karena hanya menggunakan HTML, maka extensionnya adalah HTML. Dan index ini sebetulnya adalah default halaman, jadi sebuah web browser akan mencari terlebih dahulu halaman index. Ya. Biasanya kalau kita mengetikkan di URL tanpa mengetikkan index, gitu, dia akan otomatis mencari indeksnya. Tapi sekali lagi, nggak mesti harus index ya teman-teman. Misalkan di sini home.html boleh nggak? Boleh, tapi nanti di browsernya juga kita tulis home.html gitu ya. Oke, nah sekarang HTML tuh gimana sih ya? HTML ini berkembang ya teman-teman, dari dulu sampai sekarang. HTML3, akhirnya sekarang tuh HTML5. Itu ada standar markup yang sudah baku yang harus kita ketik terlebih dahulu sebelum mengetik kode-kode yang lainnya. Nah, kebetulan di code editor ini, Visual Studio Code itu sudah sudah punya code snippet yang akan mempercepat ke pengetikan kita. Misalkan kita ingin mengetik standar markup dari HTML5, kita cukup mengetikkan seperti ini, HTML. Nah, di situ ada pilihan HTML yang jadul atau HTML5, ya kita pilih HTML5. Enter, nah langsung dia menampilkan standar markup-nya tanpa kita harus nulisin satu-satu gitu ya. Sudah ingin berpindah ke Visual Studio Code? Ya silakan ya berpindah gitu. Biar nggak capek-capek ngetik. Nah, boleh ya hijrah ke sini gitu, ke Visual Studio Code. Atau yang menggunakan Sublime sebenarnya bisa juga sih ya dirancang code snippet-nya gitu. Nah, kita jelasin satu-satu ya teman-teman. Jadi tanda seru lalu doc type HTML ini adalah sebagai ciri khas dari HTML5. Kalau HTML yang lama, saya hapus ya, HTML yang lama itu nggak ada tulisan doc type-nya teman-teman. HTML. Nah, sorry. Nah, HTML5 itu, sorry, kok gini. Nah, ini HTML yang lama, nggak ada doc type-nya ya. Berbeda dengan HTML5. Oke, kalau yang kita inginkan adalah HTML5, ya berarti harus kita pilih yang ada tulisan doc type-nya. Sehingga browser nanti mengetahui, oh kita menulis kode HTML itu berdasarkan aturan HTML5 gitu ya. Memang nggak ada tulisan 5-nya ya, nggak ada tulisan 5-nya, cuma di sini ada tulisan ciri khasnya adalah doc type gitu ya. Nah, lalu di bagian ini ada pengaturan language ya. Defaultnya adalah English, lalu di sini adalah bagian heading. Heading ini di mana kita akan menuliskan metadata. Ya, metadata ini sangat penting ketika kita nanti bekerja dengan Bootstrap. Tapi untuk saat ini sebetulnya ini tidak terlalu berpengaruh, teman-teman. Jika kita hanya bekerja dengan
HTML dan CSS metadata ini yang ini ya, yang ini, ini segini itu tidak terlalu berpengaruh ya. Tapi ini sangat berpengaruh ketika kita sudah menggunakan Bootstrap ya. Karena di sini kita butuhkan device width untuk proses agar tampilannya responsif. Sekali lagi, saat ini kita bisa abaikan ya yang ini. Nanti akan dijelaskan ketika kita sudah beralih ke Bootstrap gitu ya. Nah, lalu di bagian title di sini itu sebenarnya ini ya teman-teman akan muncul di sebelah sini. Nah ini. Jika title-nya dokumen, dia akan tulisannya dokumen. Ya, jika title-nya misalkan homepage, dia akan tulisannya homepage. Nah, kita buat di sini adalah JWD aja gitu ya. Nanti kita akan lihat tulisannya juga JWD gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan mengelingkan halaman HTML kita ini dengan CSS-nya. Ya, kita akan gunakan CSS kita. Nah, cara menuliskan CSS cukup mudah. Kalau di Visual Studio Code tinggal kita cari link di sini lalu kita tab, maka dia sudah menuliskan link rel style sheet, lalu kita tinggal arahkan ke halamannya CSS lalu /style.css. Ini menjadi direktorinya ya atau path-nya, sehingga kita di sini harus menyediakan folder CSS dan menyediakan sebuah file bernama style.css. Kita udah punya belum itu? Belum ya teman-teman? Karena folder kita bentuknya baru kayak gini ya, JWD Prague, lalu langsung ada indeks HTML. Si indeks HTML ini harus mendapatkan style.css di folder CSS. Sehingga sebelum kita membuat file CSS, kita buat foldernya dulu di sini. Namanya adalah CSS. Lalu di dalam folder CSS barulah kita buat style.css. Style.css. Nah, sesuai dengan apa yang kita tuliskan di sini. Ya, di folder CSS, lalu filenya bernama style.css. Ini ya. Oke. Nah, lalu segala sesuatu yang tampil di browser itu harus kita ketikkan di bagian body sini, teman-teman. Ya, jadi apapun yang ingin kita tampilkan di browser, ya itu harus kita ketikkannya di dalam tag body, ya, opening body dan closing body. Ya. Nah, teman-teman harus mulai sekarang harus aware dengan opening tag dan closing tag. Ya, jadi biasanya tag itu ada openingnya dan ada closingnya. Biasanya dia berpasangan gitu ya. Jika kita lupa menutup dengan closing tagnya, itu bisa terjadi kesalahan nantinya. Jadi setiap kita membuka sebuah opening tag, jangan lupa membuat juga penutupnya. Biasanya ditandai dengan tanda slash gitu. Oke, sekarang kita coba buat sebuah tulisan ya, H1 heading 1 gitu. Nah, ini heading 1 tulisannya halo, selamat belajar JWD. Gitu ya. Kita simpan, lalu kita ingin dong lihat tampilannya. Halo, selamat belajar JWD-nya itu tampilannya gimana ya. Nah, berarti kita bisa ke folder ini ya teman-teman, ke folder tadi JWD Prague, lalu kita double klik aja. Nah, kita bisa dapatkan hasilnya seperti ini. Halo, selamat belajar JWD. Oke, website pertama kita telah jadi teman-teman. Harapan kita nih banyak pengunjungnya, trafficnya bisa sampai berapa? 2 juta per hari. Nah, selamat, kita sudah bisa membuat aplikasi web kita yang pertama. Keren banget, hello, selamat belajar JWD. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghubungkan dengan style-nya. Oke, kita udah buat nih tulisannya. Kita ingin dong kita hias tulisan ini gitu ya. Caranya gimana? Nah, seperti yang udah dijelasin tadi bahwa tugas hias menghias gitu ya. Pewarnaan, pengaturan font, tata letak gitu ya. Itu tugas dari siapa? Si CSS, bukan tugas dari HTML. Oleh karena itu, sekarang tugas kita menghias tulisan ini agar lebih menarik gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita sekarang beralih ke file CSS-nya. Gitu ya, ke file CSS-nya. Oke, bagaimana sih cara menghiasnya? Banyak cara ya teman-teman di
di CSS gitu ya. Yang pertama kita bisa menghias berdasarkan tag. Ini tagnya apa namanya? Heading 1 ya. Kita bisa menghias berdasarkan tag. Kita juga bisa menghias berdasarkan ID. Kita juga bisa menghias berdasarkan kelas. Itu akan kita pelajari nanti. Sejauh ini kita baru mengenal tag ya, yaitu yang kurung siku buka dan kurung siku tutup ini. Itu disebut tag. Atau sekalian aja deh ya. Saya coba dengan tag yang lain biar teman-teman lebih familiar tag itu apa gitu ya. Mungkin Baidi yang baru lihat juga bingung gitu ya. Tag itu kok apa, tag itu hanya H1 enggak ya? Ternyata tag itu banyak, ada H2 misalkan, halo selamat belajar JWD. Di sini semangat gitu ya. Semangat. Terus kita lihat terus bedanya kayak gimana gitu ya. Lalu di sini juga ada tag yang lain, paragraf gitu ya. Belajar. Belajar terus sampai Nah, kenapa saya tulisnya agak panjang? Karena memang tag P atau paragraf itu biasanya kan tulisannya panjang ya. Paragraf itu ya biasanya 3 kalimat ya. Karena daripada saya nanti ngelantur nulis yang lain-lain gitu lebih parah lagi dari ini. Jadi saya hentikan saja seperti ini gitu ya. Jadi intinya paragraf tag ini itu membedakan konten yang ada di dalamnya. Kalau H itu heading, itu H1 itu akan menampilkan tulisan judul dengan tulisan yang sudah besar gitu ya. H2 itu juga judul tapi dengan tulisan yang lebih kecil, dan paragraf ini tulisannya lebih kecil lagi tapi biasanya bentuknya kayak paragraf gitu ya. Nah, kita simpan lalu kita lihat hasilnya seperti itu. Teman-teman bisa lihat ya, H1 itu lebih besar daripada H2, dan paragraf ini bentuknya memang tidak seperti judul karena memang paragraf gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke style ya. Kita ingin merubah tulisan-tulisan tersebut. Nah, kita bisa merubah berdasarkan tadi tag-nya. Oke, yang pertama kita ingin merubah tag H1-nya. Berarti kita tuliskan seperti ini, teman-teman. Tuliskan nama tag-nya yaitu H1 ya, seperti ini. H1 tanpa kurung siku. Kalau udah sampai di CSS gini, kurung sikunya kita hilangkan. Nah, lalu kita ganti kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi apapun yang kita tuliskan di sini, ya itu akan jadi bagian dari H1. Oke, yang pertama, misalkan kita ingin H1-nya jenis fontnya berubah. Ya. Perintah font di CSS itu adalah font family. Misalkan di sini ada banyak pilihannya, misalkan kita menggunakan sans serif gitu ya. Lalu kita simpan, lalu kita lihat hasilnya teman-teman. Kita udah buat yang H1 jenis fontnya sans serif. Tentu nanti harusnya hasilnya H1 ini bentuknya fontnya berbeda dengan yang lain ya, gitu kan ya. Kita refresh. Nah, itu ya. Ini sans serif. Yang lainnya masih tetap sama gitu ya, karena yang kita ubah targetnya hanya di tag bernama H1. Oke, berikutnya apa? Misalkan color, Pak, color, warna gitu ya. Oke, kita color di sini, color. Nah, di sini enaknya pakai Visual Studio Code, kita bisa langsung memilih berdasarkan warna di sini ya. Blue misalkan ya, kita save lalu ini sama, kita refresh jadi biru gitu ya. Lalu kalau misalkan kita kurang suka dengan default ukuran dari fontnya, ya kita bisa ubah ukurannya, font size. Font size misalkan kita gedein banget gitu ya, misalkan berapa, 60 pixel. Gede lagi gitu ya. Dan seterusnya ya, nanti teman-teman silakan explore apa saja yang berkaitan dengan heading 1, kode CSS apa saja yang bisa kita terapkan di sana, dan seterusnya ya. Nah, lalu misalkan yang apa nih? Yang heading 2 gitu ya, heading 2. Berarti H2 gitu ya.
Nah, apapun yang kita tuliskan di sini itu hanya akan berpengaruh ke H2. Sebagai contoh, kita bisa menghilangkan tulisan H2 loh dengan cara display none gitu ya. Display none artinya display itu kan tampilkan, non itu tidak ya, berarti tidak ditampilkan. Save, lalu kita, nah itu hilang gitu ya. Tapi buat apa juga kita buat HTML dihilangin? Nggak ya, jangan dihilangin. Di sini kita bisa buatkan agar mungkin background color gitu ya. Background color, misalkan black gitu ya. Save. Loh, kok malah nggak kelihatan dikasih background ya? Karena nggak kelihatan backgroundnya hitam, tulisannya hitam. Ya pasti nggak kelihatan gitu ya. Nah, biar terlihat gimana tulisannya? Tulisannya kita buat putih, teman-teman. Berarti color white. Nah, putih, lalu kita refresh, dia akan terlihat. Pak, kenapa tulisannya mepet-mepet gini? Oke, biar nggak mepet gitu, biar nggak kayak sesak napas gitu ya, sesak napas. Aduh, kita kasih ruang untuk bernapas, namanya padding. Misalkan 20 pixel. Ya, jadi dia akan punya ruang untuk bernapas gitu ya. Nah, oke teman-teman, itu sekilas tentang CSS ya, peran dari CSS dan HTML. Karena kita masih punya waktu 10 menit nih ya, kita akan terus explore sampai waktunya habis. Nanti kita lanjutkan pertemuan ketiga besok ya, masih tentang HTML, CSS, dan tambah lagi satu lagi Bootstrap. Oke, kita akan lanjutkan. Misalkan sekarang gini, kita ingin apa yang sudah kita tuliskan di sini itu ada di center halaman gitu ya, ada di center halaman. Jadi nggak semuanya. Jadi kita batasin halamannya ada di tengah gitu ya. Bentuknya kurang lebihnya kayak gini nih, kayak yang kita tadi udah buat. Nah kayak gini. Jadi nggak semuanya. Jadi dia ada di tengah kayak gitu. Gimana caranya? Nah caranya teman-teman, berarti kita harus atur dulu agar semua teks ini itu ada di sebuah tempat yang disebut sebagai kontainer. Agar kontainernya itu bisa kita geser gitu ya. Kalau ini dia belum punya kontainer, jadi dia menempati seluruh halaman. Ya, lihat ini, semuanya kan hitam nih. Dia menempati seluruh halaman. Karena H1, H2 dan P itu belum memiliki kontainer. Ya. Nah, sekarang mari kita buatkan dia sebuah kontainer. Nah, ini menggunakan division ya, teman-teman. Div. Nah, div lalu kita beri nama ID container. Lalu semuanya ini kita masukin ke dalam kontainer. Ya, jadi sekarang H1, H2 dan paragraf kita itu ada di sebuah wadah bernama container. Ini adalah openingnya dan ini closingnya. Ya. Jadi semua yang ada di dalam sini itu bagian dari container. Nah, sehingga dengan kita masukin elemen-elemen ini ke dalam sebuah kontainer, kita bisa lakukan proses styling menggunakan CSS di kontainernya. Ya. Kita simpan ya teman-teman. Lalu kita coba lakukan styling di kontainernya. Nah, karena kontainer ini kita deklarasikan atau bukan deklarasi ya sifat namanya. Kita tampilkan menggunakan div dan ID, maka cara melakukan styling di CSS-nya pun menggunakan cara yang berbeda. Kalau ini kan cara ketika kita ingin mentargetkan pada tag. Tapi ketika pada ID, itu kita gunakan simbol ini ya teman-teman, pagar, lalu nama kontainernya, lalu nama ID-nya, yaitu kontainer. Sekali lagi ketika kita menggunakan ID, ya, ketika menggunakan ID maka di style di CSS-nya jangan lupa untuk menambahkan simbol pagar dan nama ID-nya. Nah seperti ini, lalu kita tentukan seberapa lebar kontainer kita, misalkan hanya 600 pixel gitu ya. Jadi tidak seluruhnya. Kan tadi kita ingin dia hanya sebagian saja dari layar ini ya, tidak semuanya. Maka kita batasi 600 saja lebarnya. 600 pixel. Lalu kita buat marginnya auto. Margin auto itu agar dia ada di tengah-tengah. Namun sebelum itu,
agar kita bisa melihatnya dengan jelas, kita beri background warna putih, white. Namun belakangnya di bagian bodinya kita buat background yang kontras. Berarti di sini body ya, kita tambahkan body background color gray misalkan. Nah, sehingga nanti body itu bodinya seluruhnya, body itu seluruhnya. Kalau kita lihat dari HTML sini, body itu kan yang paling body itu kan yang paling luar ya. Ini body itu kan yang paling luar. Ya. Jadi dia seluruhnya akan berwarna gray, tetapi khusus di dalam kontainer yang akan berwarna putih. Kita save, lalu kita lihat hasilnya, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi ininya berwarna gray, tetapi kontainernya hanya dibatasi 600 pixel dan dia di tengah, di dalamnya berwarna putih. Kenapa 600? Karena kita tadi membatasi lebarnya 600. Kenapa bisa di tengah? Karena kita menggunakan perintah margin auto itu memaksa kontainer untuk di tengah. Kenapa background-nya berwarna putih? Ya karena kontainernya kita beri warna putih. Nah, kenapa di belakangnya berwarna gray? Ya karena bodinya kita buat berwarna gray. Oke, teman-teman, kita sekarang saya ingin bertanya, teman-teman. Ini tulisan halo selamat belajarnya kayak juga mepet ke kiri gitu ya, kayak susah bernapas di sebelah kirinya. Itu gimana caranya? Seperti ini gimana? Agar dia juga nggak mepet. Ya, caranya sama ya, berarti di kontainernya ditambah padding ya. Di kontainernya ditambah padding. Padding. Misalkan 15 pixel. Dia akan menambah 15 pixel di sisi kiri, di sisi kanan, di sisi atas, di sisi kanan, dan di sisi bawah ya. Di kontainer. Kita simpan, lalu kita refresh. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di apa ini ya, pengantar HTML dan CSS. Besok kita akan lanjutkan lagi dengan materi-materi yang lebih menarik tentunya. Oke, sebelum saya akhiri, kira-kira ada yang ingin ditanyakan, teman-teman silakan boleh langsung open mic atau lewat chat. Kita masih punya waktu 5 menit. Silakan. Gimana? Sudah paham tentang apa itu HTML dan CSS ya? Nah, kalau masih teman-teman masih agak paham nggak paham gitu ya, tentu bagi yang masih pemula gitu nanti bisa dipelajari lagi ya rekaman videonya dan berlatih ya sampai teman-teman bisa mendapatkan minimal tampilan seperti ini. Oke, sebelum saya akhiri kita sesi foto bersama ya. Ini saya enggak ya, biarin dulu saya stop share ya. Mohon dinyalakan webcamnya. Kita akan sesi foto bersama. Ya ini juga syarat ya, syarat dari admin gitu ya. Saya ikutin aja. Oke teman-teman, mohon untuk dinyalakan kameranya. Saya malah belum nyala nih. Oke. Hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga. Oh sorry belum. Ini belum dari dulu. Oke nih hitungan ketiga. Saya akan lakukan print screen. 1, 2, 3. Tahan dulu ya. Saya simpan dulu image-nya. Oke, lalu halaman berikut. Ya, udah. Oke, halaman berikutnya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar.
Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Dan saya harap teman-teman nanti bisa berlatih lagi karena materi-materi berikutnya akan lebih advance lagi. Sehingga apabila yang awal-awal ini teman-teman belum menguasai, takutnya nanti teman-teman kesulitan ya di materi-materi berikutnya. Oke, itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.